Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fiddin, azakumullah. Saudaraku hamba Allah yang dimuliakan olehnya, bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih bisa menjalani kehidupan yang mudah-mudahan kita senantiasa usahakan untuk tetap istiqomah pada garis, pada jalan yang sudah dilewati oleh teladan kita, penghulu kita, dan juga oleh orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan kehidupannya di atas jalan agama. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini marilah bersama kita mengkaji tentang amanah. Tema kita kali ini adalah keberadaan dan hilangnya amanah dari hati manusia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, saudaraku hamba Allah yang disayangi olehnya. Kita pernah membahas tentang amanah ini, bahwa di dalam Islam amanah sifatnya adalah komprehensif. Bukan saja amanah kepada Allah Ta'ala, tetapi juga amanah kepada makhluk ciptaannya. Kepada Allah Ta'ala adalah bahwa setelah kita diberikan oleh Allah Ta'ala berbagai kenikmatan, hidup itu sendiri yang kita hanya diberi oleh Allah Ta'ala, kemudian harta kita, jabatan kita, ilmu kita, hati kita, kita amanah kepada Allah Ta'ala dalam pengertian kita menjalankan semua kewajiban-kewajiban, bahwa apapun yang kita miliki adalah kita syukuri, yaitu dengan cara menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Berikutnya adalah amanah yang harus kita tunaikan kepada makhluk Allah Ta'ala, terutama manusia, yaitu dengan cara menyampaikannya kepada yang berhak. Kita tidak menyembunyikan, tidak mengingkari, tidak membelanjakannya tanpa adanya izin dari yang berhak memilikinya. Kemudian saudaraku yang berbahagia, kita sudah membahas juga tentang ciri-ciri orang munafik, yang menurut Rasulullah ada 3, bahwa Rasulullah pernah bersabda, ayatul munafik 3. Ada 3 ciri-ciri orang yang munafik itu. Idza haddatsa kadzaba, apabila berkata bohong. Wa idza wa'ada ahlafa, apabila berjanji dia tidak menepati. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah dia akan khianat. Apabila ketiganya sudah ada pada kita, maka kemunafikan itu sudah sempurna. Karena di sini mengandung 3 fakultas, 3 bagian dari diri kita, yaitu lisan, hati, dan perbuatan. Diriwayatkan pula saudaraku hamba Allah yang berbahagia, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim, meskipun dia berpuasa, meskipun dia mengerjakan salat, dan meskipun dia mengaku dirinya sebagai seorang yang beriman, tapi pada dasarnya hatinya telah menjadi munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita saksikan hari ini
bahwa telah begitu banyak orang yang mengubar kata-kata. Orang telah banyak menghiasi bibirnya dengan ucapan-ucapan yang indah seolah menyihir orang lain. Orang kita lihat banyak yang telah mengumbar janji, baik apakah itu dalam hal sangkutan pinjam meminjam atau janji-janji hendak menyenangkan orang, mensejahterakan orang. Dan hari ini kita saksikan banyak sekali orang yang dititipi amanah baik oleh Allah Ta'ala maupun oleh manusia yang lain, tetapi mereka saling berkhianat, tidak menjalankan amanah dengan benar. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itu semua sudah diperkirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Sehingga untuk kali ini saudaraku yang berbahagia, mari kita mencoba mengilmui sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan amanah yang sudah bercokol di dalam hati manusia, sanubari manusia sejak manusia itu berada, dan bagaimana amanah itu tercerabut dari hati manusia sedikit demi sedikit. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Annal amanata nazalat fi zazri qulubir rijal." Bahwa sesungguhnya amanah itu telah tertancap, telah merasuk ke dalam lubuk hati manusia. Jadi menurut hadis ini, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, amanah telah ada pada setiap jiwa hati sanubari manusia. Dia adalah merupakan bagian dari fitrah ilahiyah, bahwa manusia pada dasarnya adalah berkecenderungan untuk menyembah kepada Allah Ta'ala, berbakti kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan sejak awalnya manusia telah punya hati sanubari yang ada di dalamnya, yaitu untuk menjalankan amanah. Dan lebih-lebih lagi, modal dasar yang sudah ada pada setiap sanubari manusia itu kemudian ditambah oleh Allah Ta'ala. Summa nazalal Qur'an, kemudian diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka Al-Quran. Fa'alimu minal Qur'an, maka mereka tambah mengetahui, tambah dipertebal amanahnya, rasa amanahnya oleh Al-Quran. Fa'alimu minas sunnah, dan amanah itu semakin dipertebal lagi oleh sunnah-sunnah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana tentang diangkatnya amanah itu dari manusia, dari hati manusia. Yanamur rajulun naumah, kemudian dalam tidur seseorang yang sebentar, fatuqbadul amanatu min qalbihi, pada sesaat seseorang tidur maka amanahnya mulai tercerabut. Fayadhallu atharuha mithlal waqt, maka demikian kata Rasulullah, sisa-sisa dari amanah itu semakin tergerogoti, semakin berkurang. Tsumma yanamun naumah, kemudian apabila manusia itu tidur kembali, terlena kembali, fatuqbadul amanatu min qalbi, maka amanah itu akan kembali lagi tergerogoti. Fayadhallu atharuha mithla atharil majl, sehingga tidak ada yang tersisa di dalam hati seseorang amanah itu kecuali tinggal sedikit saja. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah
sebuah informasi yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang keberadaan dan tercerabutnya amanah dari hati manusia. Bahwa manusia pada dasarnya diberi modal oleh Allah Ta'ala dengan sifat amanah. Kemudian tambah dipertebal lagi tatkala orang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi saudaraku yang berbahagia, amanah itu akan tercerabut sedikit demi sedikit apabila orang lalai. Baik dia tidur dalam makna fisik yang sesungguhnya, maupun tidur dalam makna dia terlena oleh godaan-godaan, rayuan-rayuan iblis laknatullah, dan ajakan hawa nafsunya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sehingga diceritakan di sini saudaraku yang berbahagia, Rasulullah SAW selanjutnya menginformasikan kepada kita, kajamrin dahrajtahu ala rijlika fanafita fatarahu muntabara. Jadi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tidak ada bekasnya, demikian kata Rasulullah SAW. Apabila orang terlena, maka amanah yang ada dalam hati manusia tidak ada bekasnya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW apabila ada pada kaki seseorang, di sana terkena batu panas atau batu kerikil menggelinding di atas kakinya, sehingga seolah-olah tidak ada apa-apanya, padahal barangkali ada luka melepuh, tetapi bukan luka yang menganga, seolah-olah tidak ada lagi. Demikian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itulah amanah yang hilang, tercerabut dari hati manusia. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, pada waktu itu, pada zaman Rasulullah, waktu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya tentang keberadaan dan hilangnya amanah dari hati manusia, dinyatakan waktu itu sangat banyak orang-orang berbondong berbaiat kepada Rasulullah, menyatakan janji prasetia kepada Rasulullah SAW untuk beriman, untuk masuk ke dalam Islam, untuk istiqomah menjadi orang Islam. Mereka berjanji untuk menjadi orang yang baik-baik. Di sana saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang-orang saling berbaiat, dan dari mereka yang sudah berjanji di hadapan Rasulullah menurut hadis ini yang bisa dipercaya, padahal orang-orang sudah pada mengetahui bahwa orang yang datang untuk berbaiat itu seolah-olah pada diri mereka ada kesabaran yang luar biasa di dalam memegang amanah itu. Alangkah cerdiknya karena mereka sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, hari ini kita juga jumpai seperti itu. Ada banyak orang yang mengumbar janjinya melalui lisannya dengan kata-kata indah, bak sebagai seorang penyair yang mensihir orang-orang dengan ucapannya. Hari ini kita banyak saksikan orang yang berjanji dan mengumbar janji, dan hari ini banyak sekali orang yang ingin meraih kedudukan, kesuksesan, harta, yang itu adalah merupakan amanah, seolah-olah mereka sangat pandai. Barangkali di depan nama mereka ada gelar-gelar, dan di belakang mereka ada banyak gelar, profesor, doktor, MSI, SU, atau apapun, atau barangkali juga gelar-gelar bangsawan dan seterusnya. Ucapannya seolah-olah luar biasa, janji-janjinya luar biasa, seolah-olah mereka itu sangat alim, seolah-olah mereka itu sangat bisa dipercaya. Tetapi dinyatakan di sini, padahal di dalam hatinya tidak terdapat iman sedikit pun, meski sebesar biji sawi. Demikian Rasulullah SAW menyatakan, ma ajladahu ma adzarafahu ma aqlahu. Seolah-olah mereka itu sangat sabar, sangat tekun,
Mereka itu sangat cerdik dan mereka itu sangat pandai. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Padahal sesungguhnya di dalam hati mereka tidak ada iman sedikit pun, walau hanya sebesar biji sawi atau biji yang sangat kecil pun. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah apa yang diperkirakan oleh Rasulullah, apa yang diinformasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita 15 abad yang lalu. Beliau selanjutnya menyatakan, sesungguhnya telah datang kepadaku suatu masa di mana aku tidak mempedulikan siapa di antara kalian yang aku baiat. Jadi Rasulullah pernah mengalami hal yang seperti itu. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu. Jadi karena sedemikian banyaknya orang yang berbaiat menyatakan sumpah prasetia dengan ucapannya yang indah, janji-janjinya yang luar biasa, dan juga seolah-olah mereka akan memegang amanah. Namun demikian, itulah hanya ucapan-ucapan, hanya janji-janji, dan hanya kesanggupan-kesanggupan yang kosong belaka. Padahal sesungguhnya tidak ada iman di hati mereka. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka itu semua dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu. Sudahlah, aku percaya apa yang ada dari lisan mereka. Seandainya dia seorang muslim, pasti dia akan menunaikan amanahnya kepadaku karena agamanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyatakan, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang yang memegang amanah, saudaraku yang berbahagia, bukan karena terlihat dia itu pandai, bukan terlihat karena seolah-olah dia istiqomah, penuh integritas, seolah-olah dia itu sangat sabarnya, atau seolah-olah dia sangat memahami manajemen atau strategi. Tetapi sesungguhnya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, seseorang yang menjalankan amanah hanyalah seseorang yang menjalankan agamanya, menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Sehingga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, seandainya hari ini kita melihat orang berkata manis, orang berjanji berbusa-busa, penuh dengan harapan-harapan, dan juga orang yang banyak memegang amanah, tidak mungkin mereka akan menjalankan amanah kecuali mereka menjalankan agama. Itu pun saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bukan hanya sekedar pengakuan bahwa dia beragama, bukan sekedar pengakuan bahwa di depannya ada titel haji, ada titel SAG, ada titel MAG, atau bahkan doktornya mungkin juga doktor di bidang agama. Bukan itu saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tetapi betul-betul pada dirinya ada dua sifat, yaitu kebaikan akhlak dan tafaqquh fiddin, pemahaman terhadap agama. Kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya menyatakan, wala in kana nasraniyan aw yahudiyan alayya sa'i, bahwa jika dia adalah orang Yahudi atau orang Nasrani, pasti dia akan menunaikan amanahnya kepadaku karena usahanya. Jadi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di sini dinyatakan oleh Rasulullah, diinformasikan oleh Rasulullah, apabila orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani menjalankan amanah, mereka itu semata-mata karena memang usaha mereka, bukan karena agamanya. Kemudian disebutkan di sini saudaraku, wa ammal yauma fama kuntu ubai'u minkum illa fulanan wa fulanan. Kemudian adapun sekarang aku tidak akan membaiat kecuali si fulan dan si fulan saja. Sehingga saudaraku, karena sedemikian banyaknya yang datang kepada Rasulullah untuk berjanji berbaiat untuk menjalankan kebaikan dengan kata-kata indah, dengan janji-janji yang muluk, dan dengan kesanggupan memegang amanah, sehingga Rasulullah waktu itu menjadi selektif,
tidak sembarang kepada orang memberi kepercayaan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di dalam hadis ini ada kandungan makna. Yang pertama adalah bahwa akhlak adalah merupakan pondasi utama dari seseorang untuk menjalankan amanah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annal amanata nazalat fi zadri qulubir rijal." Sesungguhnya amanat itu merasuk ke dalam lubuk hati manusia, memberikan penjelasan kepada kita bahwa di dalam Islam akhlak itu bukan sekedar hiasan. Akhlak itu bukan sekedar kata-kata, dan akhlak itu bukan sekedar perilaku fisik. Sebab saat ini kita banyak melihat orang yang kelihatannya lemah lembut, atau bahkan sebaliknya pandai sekali berpidato, atau seolah-olah kita melihat orang suka menolong hanya dari wujud sisi fisiknya saja. Namun sesungguhnya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itu bagaikan fata morgana saja. Seolah-olah di kejauhan, di tengah terik matahari ada air, tetapi setelah didekati tidak ada apa-apa. Itulah fata morgana. Seolah-olah manusia dengan lisannya dan perilakunya dia adalah berakhlak baik, padahal sesungguhnya sangat jauh dari kenyataannya. Di dalam Islam saudaraku yang berbahagia, akhlak adalah merupakan sesuatu yang lebih besar dari yang diperkirakan orang saat ini. Saat ini banyak bermunculan istilah-istilah yang keren: etika, moralitas, sopan santun. Kita lihat sekarang kata-kata indah yang seolah-olah mewakili kata-kata akhlak. Padahal sesungguhnya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itu hanyalah kata-kata yang dangkal, dan bukan itu yang dimaksud dengan akhlak menurut ajaran Islam. Karena di dalam Islam, akhlak itu bukan hanya sekedar berbuat baik kepada manusia yang lain. Akhlak itu bukan sekedar mau membantu orang atau berkata manis, tetapi akhlak adalah bagaimana seseorang memenuhi kewajibannya kepada Allah Ta'ala, bagaimana akhlak seseorang kepada Allah Ta'ala, bagaimana akhlak seseorang terhadap Rasulullah Muhammad SAW walaupun sudah meninggal dunia dan tidak menjumpainya. Bagaimana akhlak kita terhadap Al-Quran, terhadap Islam, bagaimana akhlak kita kepada manusia yang lain, kepada orang tua kita, kepada suami kita, istri kita, anak kita, dan teman-teman kita, dan masyarakat pada umumnya. Dan bagaimana saudaraku hamba Allah yang berbahagia, lebih dari itu akhlak kita terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap binatang, terhadap alam pada umumnya. Itulah pengertian akhlak yang sangat luas di dalam Islam. Dan semuanya itu saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa sudah ditetapkan akhlak menurut ajaran agama Islam adalah bagaimana manusia berkasih sayang, menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang erat dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah, dengan Islam, dengan kaum muslimin, dan dengan makhluk manusia dan makhluk yang lain. Sehingga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, seandainya pun seolah-olah kita melakukan sesuatu, misalnya di dalam peperangan, seolah-olah kita membunuh, atau barangkali tatkala kita menyembelih binatang, itu pun di sana ada akhlaknya saudaraku hamba Allah yang lain. Semuanya atas dasar kasih sayang. Bahwa seandainya pun kita memerangi sebuah kaum, bukan kita benci kepada mereka, akan tetapi karena kecintaan kita, setelah kita beri penjelasan, kita tuntun bagaimana mereka agar menjadi baik, kemudian juga kita hindari masyarakat dari gangguannya. Tapi seandainya kita melakukan sesuatu, itu betul-betul atas dasar kasih sayang. Dan selanjutnya saudaraku, apabila pun kita menyembelih binatang, itu pun didasarkan pada kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saudaraku yang berbahagia pernah bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kita harus berbuat ihsan, sesuatu yang terbaik bagi segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau di dalam peperangan membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Dan wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Apabila engkau menyembelih, lakukanlah juga
penyembelihan dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatah. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan melegakan sembelihannya. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Walaupun kita suatu saat seolah-olah berlaku disiplin, berlaku agak keras dalam tanda petik, itu semua didasarkan kepada kasih sayang, bukan karena dorongan hawa nafsu kita. Pernah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib, tatkala di dalam peperangan dia berhadapan dengan salah seorang musuh, duel yang luar biasa hebatnya antara Sayyidina Ali dengan musuhnya. Pedang saling berdenting. Suatu saat Ali terdesak, di saat lain musuhnya yang terdesak. Demikian seterusnya. Pada suatu ketika musuhnya itu sudah terpojok dan pedang sudah terhunus, tinggal ditancapkan ke dada musuh. Pada saat itu musuh Ali bin Abi Thalib meludahi muka Ali bin Abi Thalib. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Ali, sahabat Ali? Bukan justru dia meneruskan menusuk tubuh musuhnya itu, tapi kemudian dia menarik pedangnya dan tidak jadi membunuh lawannya. Karena dia sadar betul atas didikan Rasulullah SAW, maka sahabat Ali menyadari bahwa perang pun harus didasarkan pada keikhlasan, bahwa itu adalah merupakan perintah Allah Ta'ala. Tatkala dia tahu bahwa setelah diludahi dia menjadi marah, maka seandainya dia membunuh musuhnya adalah itu karena emosinya, karena hawa nafsunya, bukan karena lillahi ta'ala. Masya Allah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Apa dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, sebagai seorang apapun, maka tatkala dia mengajak anak buahnya, mengajak anggotanya, mengajak rakyatnya, mendidik siswanya, mahasiswanya, maka itu bukan karena dia berkeinginan mengikuti dia, mengikuti hawa nafsu dia, tapi semata-mata karena Allah Ta'ala. Karena dia yakin betul bahwa ud'u ila sabili rabbik, bahwa dia adalah sedang mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, kepada kemauan Allah Ta'ala, kepada agama Allah Ta'ala, bukan kepada kemauan dirinya, apalagi demi kepentingan kelompoknya, golongannya, atau hawa nafsunya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, menurut Islam, akhlak lebih mendalam dari sekedar pemahaman kemanusiaan sekarang ini. Apakah itu istilahnya etika, moralitas, integritas, atau apapun. Sebab saudaraku yang berbahagia, akhlak menembus yang lahir dan yang kasat mata sampai ke substansi dari bagian terdalam dari jiwa. Dan saudaraku yang berbahagia, bukan hanya itu saja, akhlak ini adalah bersifat di samping jasadi batini yang kelihatan maupun yang ada di dalam jiwa, dia adalah juga bersifat ukhrawi. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku tempat duduknya di hari kiamat, di hari akhirat kelak, adalah ahasinakum akhlaqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Saudaraku yang berbahagia, sebagian orang menyatakan bahwa akhlak Islam adalah sama dengan apa yang dinyatakan oleh orang, sehingga orang sudah tidak mau memakai kata-kata atau istilah akhlak lagi. Barangkali dia khawatir dicap sebagai orang yang fanatik, sehingga dia ganti dengan kata-kata yang humanis, misalnya seperti etika, moralitas, integritas, dan yang lain. Padahal sesungguhnya saudaraku, pengertian akhlak lebih luas dari itu. Bahwa apabila seseorang mengganti pengertian akhlak dengan moralitas, maka dia mengganti sesuatu yang buruk dari sesuatu yang baik, dan dia mempersempit dari makna sesungguhnya yang sangat luas. Saudaraku yang berbahagia, bahwa ada dua hal yang menyebabkan seseorang menjalankan amanah
dan tidak tercerabut amanah dari dirinya. Yaitu yang pertama sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khiyarukum islaman ahsanukum akhlaqan idza faqihu." Bahwa orang yang paling baik Islamnya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya jika mereka memahami agama. Sehingga amanah, saudaraku yang berbahagia, hanya dipegang oleh orang-orang yang akhlaknya baik, akhlak yang betul-betul kepada Allah Ta'ala, kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan dan kepada alam. Dan yang kedua, mereka itu paham betul terhadap agama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka dia akan memahami agama, memberikan pemahaman agama yang benar kepadanya. Sehingga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka itulah ciri-ciri yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tatkala kita akan mempercayakan masa depan kita kepada orang yang janji-janjinya yang muluk. Yang pertama, kita lihat akhlaknya. Kemudian akhlak tadi, 3 hal tadi saudaraku yang berbahagia. Baik apa yang ada di dalam lisan mereka, apa yang ada di dalam hati mereka, dan apa yang dia lakukan dari perilakunya. Untuk itu saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita perlu rekam jejak. Kita perlu tahu sebenarnya apa tindakan mereka di masa-masa yang lalu. Jangan lagi pernah kita dibohongi oleh orang. Dan saudaraku, pernyataan kemusliman seseorang dinyatakan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku yang berbahagia, wa insama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun mereka salat, mereka puasa dan mengaku sebagai muslim, tetapi kalau mereka berkata hanya sekedar pemanis bibir, kalau mereka hutang kemudian ngemplang, ada banyak sekali orang yang seperti itu. Walaupun kita lihat dia sholat, dia puasa dan dia mengaku muslim, tapi apabila dia sudah berperilaku seperti itu, seolah-olah kita lihat bahkan banyak orang yang tega-teganya seseorang terhadap dirinya. Dia bohong di mana-mana, dia utang di mana-mana, tidak pernah mengembalikan, tapi dia masih enaknya berdakwah dan menjalankan sholat seolah-olah seperti orang baik. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah dia paham atau tidak terhadap agamanya. Demikianlah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kita harapkan kita tidak mengacungkan telunjuk kita kepada orang lain, tapi lebih banyak marilah kita introspeksi diri. Yang pertama saudaraku hamba Allah yang berbahagia, marilah kita introspeksi diri. Jangan pernah kita merasa bangga dan berpengharapan penuh seolah-olah kita sudah disayangi oleh Allah Ta'ala dan pasti masuk surga. Tatkala apa yang kita ucapkan sering hanya sebagai pemanis bibir belaka, yang kita janjikan tidak pernah kita tepati, dan amanah yang ada pada diri kita sering kita khianati. Kemudian saudaraku, tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita akan mempercayai seseorang, tatkala kita akan mengangkat seseorang menjadi pemimpin, adalah kita lihat satu, rekam jejaknya dari akhlaknya. Bagaimana perilakunya sejak dia kecil sehingga dia merasa harus kita pilih, yaitu dari kata-katanya, dari apa yang pernah dia janjikan, dan dari amanah-amanah yang dia pikul sejak dia kecil sampai saat ini. Kemudian yang berikutnya, kriteria kita mengangkat seorang pemimpin adalah paham atau tidak dia terhadap agama. Sebab apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan sebuah dalil aksioma, sebuah ketetapan. Tidak mungkin orang akan memegang amanah seberapapun hebatnya dia berkata, apa halus atau pidatonya luar biasa, atau janji-janji seseorang, tanpa dia berakhlak baik dan paham agama, maka tidak mungkin seseorang akan menjalankan amanah. Inilah tuntunan dari Allah Ta'ala dan Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya. Sekali lagi, marilah kita lebih banyak introspeksi pada diri kita, dan juga
beberapa tuntunan dari Rasulullah tadi, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan, marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dimaafkan olehnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.